Halo. Halo, Halo. Halo, Perkenalkan, nama saya Farhan Gifari Abrar. perkenalkan nama aku Herda Syakila Tandra. perkenalkan nama aku Elvina Leonita. Perkenalkan, nama aku Mutiara Agnes. Kenalin, aku Tari Damali Pasaribu. Dan di sini, Ini kita bakal bahas film. Laskar Pelangi. Penasaran? check this out. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah tentang tokoh utama, sinopsis, dan juga tipe hubungan interpersonal yang dibangun oleh tokoh utama tersebut. Oke, kita langsung masuk saja ke sinopsis. Jadi pada tahun 1970 di Desa Gantong, Pulau Belitung, terdapat sebuah gedung sekolah yang dengan kondisi memprihatinkan. Sekolah ini bernama SD Muhammadiyah Gantong dan menjadi satu-satunya tempat bersekolah untuk anak-anak miskin di desa tersebut. SD ini juga terancam ditutup oleh Dinas Pendidikan setempat dikarenakan kekurangan murid. Pemerintah mensyaratkan minimal ada 10 siswa yang bersekolah, tapi kini hanya ada 9 siswa yang mendaftar di SD tersebut. Bapak Harfan selaku kepala sekolah hampir menyerah, tetapi Bu Muslimah tetap percaya akan ada satu lagi siswa yang mendaftar. Nasib sekolah akhirnya terselamatkan dengan hadirnya Harun, siswa keterbelakangan mental, dan juga Lintang, siswa miskin tapi jenius. Sejak saat itu, Bu Muslimah dengan keikhlasan hati mendidik ke-11 muridnya dengan segala keterbatasan dan menamai mereka dengan julukan anak-anak Laskar Pelangi. Saat ada lomba karnaval, SD Muhammadiyah ini hampir tidak bisa ikut serta karena tidak ada dana untuk membuat kostum. Tapi berkat bakat seni yang dimiliki oleh Mahar, mereka akhirnya memanfaatkan dedaunan yang disulap menjadi kostum dan berhasil memenangkan perlombaan. Prestasi anak-anak Laskar Pelangi juga tidak sampai di situ. Ketiga siswa paling pintar berhasil dalam lomba cerdas cermat. Bu Muslimah ini membuktikan bahwa meski dengan keterbatasan dan kekurangan, dia mampu mendidik anak-anak miskin ini menjadi siswa yang berprestasi. Di tengah rasa bahagia yang menyelimuti mereka, Lintang harus memutuskan untuk berhenti sekolah. Hal ini dikarenakan ayah Lintang meninggal dan dia harus bekerja demi menghidupi keluarga dan adik-adiknya. Ikal dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk datang menemui Lintang untuk membujuknya bersekolah kembali. Tadi adalah sinopsis, kemudian kita akan masuk ke tokoh utama dari film Laskar Pelangi. Oke, tokoh utama yang pertama itu adalah Ikal. Ikal ini selalu menjadi peringkat kedua dan memiliki teman sebangku bernama Lintang, yang merupakan anak terpintar dalam Laskar Pelangi itu. Nah, ia sangat berminat tertarik pada sastra. Terlihat dari kesehariannya yang senang menulis puisi, dan ia juga menyukai Aling ternyata, sepupu dari Akiong yang ditemuinya pertama kali di sebuah toko kelontong bernama Toko Sinar Harapan. Pada akhirnya, sayangnya hubungan mereka berdua terpaksa berakhir dikarenakan jarak akibat kepergian Aling. Kemudian yang kedua ada Lintang, yaitu adalah teman sebangkunya Ikal yang luar biasa jenius. Ayahnya bekerja sebagai nelayan miskin yang tidak memiliki perahu dan harus menanggung kehidupan 14 jiwa anggota keluarganya. Lintang telah menunjukkan minat besar untuk bersekolah semenjak hari pertama berada di sekolah. Ia selalu aktif di dalam kelas dan memiliki cita-cita sebagai ahli matematika. Sekalipun ia luar biasa pintar, pria kecil berambut merah Ikal ini pernah salah membawa peralatan sekolahnya. Cita-citanya ini terpaksa ditinggalkan agar ia dapat bekerja untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya semenjak ayahnya meninggal. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai tipe hubungan interpersonal yang dibangun oleh tokoh utama kita. Jadi, tipe hubungan interpersonal yang dibangun oleh para tokoh utama kita ini adalah masuk ke friendship communication, di mana tokoh utama dalam film Laskar Pelangi ini membangun hubungan jangka panjang dikarenakan mereka telah bersama dari mereka zaman sekolah hingga mereka bertemu kembali ketika mereka sudah dewasa. Juga merupakan teman
berorientasi pada pemeliharaan karena mereka ini saling mendukung sosial satu sama lain ketika bersekolah. Dan dapat dikatakan para tokoh utama ini memiliki pengungkapan yang tinggi mengenai pengetahuannya tentang informasi pribadi satu sama lain. Hal ini dikarenakan nasib yang tidak jauh berbeda yang mereka alami. Dan bisa dibilang juga para tokoh utama ini membangun karakter sebagai teman dengan kewajiban tinggi karena ketersediaannya dalam membantu permasalahan yang dihadapi satu sama lain, seperti ketika Akyong yang membantu Ikal untuk bertemu dengan sepupunya Aling. Kemudian dalam cerita ini, para tokoh utama termasuk dalam karakter yang sering melakukan kontak satu sama lain. Hal ini juga dikarenakan mereka sering bercengkrama dan berbagi suka duka pada hari-harinya di sekolah. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai sinopsis tokoh utama dan juga tipe hubungan interpersonal yang dibangun oleh para tokoh utamanya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih tentang tahapan pembangunan hubungan tokohnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas nih mengenai tahapan pengembangan hubungan tokoh utama pada film Laskar Pelangi. Pertamanya dimulai dari tahap initiating dulu. Nah, ini diawali dengan ketertarikan pertama Ikal sebelum kenal dengan Lintang. Dimana di sini Ikal mengatakan pandangan pertamanya terhadap Lintang, sang anak pesisir ya, yang pas pertama kali ketemu ini bau sinar matahari atau bau gosong kayak gitu. Dan tapi disinilah awal mulanya Ikal sama Lintang ini menjadi teman sebangku gitu, dan malah jadi awal mula mereka menjadi sahabatan. Nah, terus naiklah ke tahap selanjutnya adalah experimenting. Itu ada di adegan ketika Ikal yang sedang diajak bicara oleh Borek gitu, perihal apa yang disukai sama Borek, yaitu dia suka banget atau terobsesi sama badan kekar. Tapi ternyata hal tersebut tuh gak sesuai sama si Ikal gitu, dan akhirnya Ikal tuh lari lah menjauhi si Borek karena si Ikal ini gak suka gitu sama badan kekar, gak terobsesi, sedangkan Borek ini terobsesi kayak gitu. Nah, terus juga ada adegan lainnya ketika Ikal ini menanyakan kepada Mahar, kenapa sih si Mahar ini suka banget dengerin musik di radio dan bawa radio kemana-mana kayak gitu. Tapi jawabannya Mahar ini ngebuat Ikal nih nanggapinnya jadinya aneh kayak gitu. Bareng sama Lintang juga nanggapinnya aneh kayak gitu. Dan akhirnya Mahar pun pergi gitu karena nggak nyambung obrolannya gitu. Dan Ikal sama Lintang nih kayak sama-sama aneh juga. Jadi bisa dilihat emang ternyata Ikal Lintang ini ke Mahar kayak ya kurang suka sama musik kayak gitu. Terus juga lanjutlah ke tahap selanjutnya ada intensifying. Nah, di sini adalah adegan ketika memang Ikal setelah 5 tahun lamanya di SD udah kenal sama temen-temennya gitu ya. Udah kenal satu sama lain karena latar belakangnya kebetulan sama, dan bisa dilihat saat mereka lagi liburan sekolah, mereka lagi bermain bareng gitu. Terus juga mereka ngebantu keluarga juga bareng-bareng juga kayak gitu. Nah, terus juga ada adegan lain ketika Ikal yang sedang bercerita kepada Lintang sama Mahar kalau dia ini lagi terpikat hatinya sama gadis sepantarannya dia yang punya kuku cantik gitu, waktu disuruh beli kapur sama Bumus kayak gitu, yang namanya adalah Aling. Nah, Ikal yang selalu pengen ketemu sama Aling ini nawarin diri lah gitu untuk jadi orang tetap yang ditugaskan dalam membeli kapur gitu ke Manggar, tapi diantarnya sama si Lintang kayak gitu. Sampai akhirnya dia ini berani lah untuk ngirim puisi buatannya untuk memikat si hati Aling ini kayak gitu. Dan akhirnya di tahap integrating, si Aling sama Lintang ini tuh ketemu gitu, karena kebetulan setelah tahu ternyata Kyong yang teman sekelasnya Ikal ini adalah saudaranya si Aling. Dan akhirnya mereka saling ketemu, mereka saling cerita, dan bisa dilihat juga ekspresinya ini mereka kayak emang saling suka gitu. Terus lanjutlah ke tahap bonding juga ketika memang Bumus menamailah seluruh anak didik di SD Muhammadiyah ini dengan sebutan Laskar Pelangi ya gitu. Nah, dalam menunjukkan eksistensinya gitu ya SD Muhammadiyah ini gitu ya, Bumus pun gitu mengikutsertakanlah anak-anak Laskar Pelangi ini ke festival karnaval 17-an. Dan alhasil mereka berhasil ngalahin juara pertama, yaitu SD PN Timah gitu ya. Juara bertahannya lah SD PN Timah ini sebelum-sebelumnya gitu. Nah, terus juga nggak cuma sampai di situ, Bumus juga nunjuk Ikal, Lintang, sama Mahar untuk ikut lomba cerdas cermat gitu, untuk nunjukin lagi bahwa SD Muhammadiyah ini bisa bersaing sama SD lainnya di Belitung. Dan mereka juga berhasil jadi memenangkan 2 perlombaan tersebut seperti itu.
Nah, terus adalah di tahap differentiating. Ya, differentiating ini ketika ada momen Ikal waktu disuruh sama waktunya untuk beli kapur, datang ke toko, tapi yang melayani adalah bukan Aling lagi gitu, melainkan Lani, sehingga si Ikal ini heran dan juga bertanya gini bahwa ternyata setelah ditanya Aling pergilah ke Jakarta dan nggak tahu sampai kapan akan kembali, dan saat itu juga hancur sudah hati Ikal saat itu gitu. Dan tetapi gitu ya, si Aling ini ngasih hadiah lah gitu ke Ikal sebagai bentuk wujud perpisahan terakhirnya gitu, yang dititipin ke Kyong gitu, temennya Ikal. Hingga akhirnya Ikal ini dihantui lah sama bayang-bayangnya Aling yang pergi ke Jakarta gitu, yang ternyata emang buat bantu pamannya di sana di Jakarta. Dan inilah masuk ke tahap stagnating ini gitu, dimana juga ya udah Ikal akhirnya tetap stay menunggu kabar Aling yang entah kapan akan kembali gitu. Nah, hingga ada adegan juga yang lainnya gitu di tahap ini adalah ketika Lintang menghilang, nggak ada kabar sama sekali setelah keberhasilannya memenangkan perlombaan cerdas cermat seperti itu. Dan lanjutlah ke tahap terakhir adalah terminating, itu ketika Lintang yang emang terkenal sama murid yang paling jenius gitu di SD Muhammadiyah ini akhirnya memutuskan untuk putus sekolah setelah hilang, nggak ada kabar gitu, karena mengetahui memang ayahnya meninggal saat melaut gitu, dan menggantikan posisi ayahnya untuk menghidupi adik-adiknya gitu. Sehingga Lintang datang ke sekolah hanya untuk pamit kepada teman-temannya dan juga Mumu seperti itu. Nah, kita tadi kan udah bahas tentang tahapan pengembangan hubungan tokohnya. Sekarang kita bakal bahas nih mengenai konflik dan gaya apa sih pada film Laskar Pelangi ini. So, check this out. Oke, konflik yang utama itu konflik antara tokoh Ikal dan tokoh Erik. Jadi, pada suatu hari, di siang bolong, Erik memperlihatkan sebuah barang miliknya kepada Ikal. Erik memberitahu bahwasannya barang tersebut bisa membuat Ikal terlihat seperti lelaki maco. Lalu, Erik memaksa Ikal untuk memakai barang tersebut, tetapi Ikal menolak dan kabur. Nah, untuk gaya konflik di atas termasuk ke gaya konflik menghindari, di mana Ikal menjauhi Erik karena ketidaknyamanannya. Oke, lanjut ke konflik kedua. Konflik ini terjadi antara para tokoh utama dan murid SDN 1. Karena keterbatasan fasilitas sekolah negeri Muhammadiyah, ujian pun dilaksanakan secara bersama di SDN 1. Nah, murid Muhammadiyah pun terpaksa harus ujian di sekolah ternama tersebut. Lalu, lirikan aneh pun muncul saat murid Muhammadiyah ini datang karena pakaian yang seadanya dan tidak memakai sepatu seperti murid sekolah ternama tersebut. Nah, untuk gaya konflik di atas ini termasuk ke gaya konflik kompetisi, di mana karena murid sekolah ternama tersebut merasa dirinya lebih tinggi dibanding murid Muhammadiyah. Lalu ada konflik yang ketiga antara tokoh Lintang dan tokoh Mahar. Pada suatu hari, Mahar berencana mengajak Laskar Pelangi ke sebuah pulau untuk menemui dukun sakti. Nah, tetapi Lintang tidak setuju dan mengajukan keberatan atas ide tersebut. Lintang beralasan bahwa tidak ada yang tahu keberadaan dukun tersebut. Nah, gaya konflik di atas termasuk ke gaya konflik kompromi, di mana pada akhirnya Laskar Pelangi ikut mendatangi pulau tersebut, tetapi hasil akhir yang mereka dapatkan tidak sesuai harapan. Lalu ke konflik selanjutnya antara tokoh Ikal dan tokoh Lintang. Terjadi perdebatan antara Ikal dan Lintang karena semenjak kepala sekolah meninggal dunia, guru dan murid pun tidak datang ke sekolah. Ikal pun merasa kesal dan hampir menyerah, tetapi Lintang menasihati Ikal bahwa sekolah itu sangat penting dan mengejar cita-cita itu wajib dilakukan. Pada akhirnya, mereka pun mereda dan mempunyai ide untuk mendatangi murid satu persatu untuk diajak ke sekolah lagi. Nah, gaya konflik di atas termasuk ke gaya konflik kolaborasi. Karena pada akhirnya, solusi dari permasalahan di atas dapat didapatkan. Ikal dan Lintang pun mengkomunikasikan apa saja yang di benak mereka dan mencari solusi bersama. Lalu masuk ke konflik terakhir antara tokoh Lintang dan tokoh juri. Sekolah Muhammadiyah mengikuti perlombaan cerdas cermat yang diwakili oleh Lintang, Ikal, dan Mahar. Pada babak terakhir, skor Muhammadiyah dan SDN 1 seri. Pada soal penentuan terakhir, sekolah Muhammadiyah menjawab lebih cepat, tetapi juri mengatakan bahwa jawaban Lintang salah dan mengurangi poin dari Muhammadiyah. Yang mengatakan
bahwa jawaban Lintang salah, tetapi juri masih bersikukuh. Lalu pada akhirnya Lintang pun memberi penjelasan atas jawabannya dan juri pun mengaku keliru atas jawabannya. Dan pada akhirnya SD Muhammadiyah mendapatkan juara 1 lomba cerdas cermat tersebut. Gaya konflik di atas termasuk ke gaya kompetisi, di mana juri meragukan Lintang karena menganggap Lintang curang di perlombaan tersebut. Juri menganggap remeh Muhammadiyah karena keterbatasan sekolah itu. Oke, segitu aja pembahasan dari konflik dan gaya konflik. Oke, selanjutnya ada faktor budaya atau nilai yang mempengaruhi keberlangsungan hubungan para tokoh. Pada film Laskar Pelangi termasuk ke dalam kolektivisme. Kolektivisme adalah budaya yang menekankan bahwa individu saling tergantung dengan individu lain, mendefinisikan diri sebagai bagian dari kelompok dan memprioritaskan tujuan-tujuan kelompoknya sebagai prioritas atas tujuan-tujuan pribadi. Hal ini terlihat mulai dari awal sekolah ketika jumlah minimal murid yang harus dipenuhi untuk dilaksanakan proses belajar mengajar kurang, yaitu ketika Harun yang memiliki keterbelakangan mental mendaftar sebagai murid sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan. Lalu, kemudian saat mereka dinobatkan sebagai kelompok oleh gurunya yang bernama Ibu Muslimah yang diberi nama Laskar Pelangi, diberikan ketika mereka berwisata, dan pada saat itu terlihat pelangi yang sangat indah dan mereka mengagumi itu. Kolektivisme juga terlihat ketika mereka mengikuti karnaval 17 Agustus dan ketika mengikuti cerdas cermat antar sekolah. Cerdas cermat tersebut dimenangkan oleh mereka. Nah, kemudian pada film Laskar Pelangi ini, cara yang dilakukan si tokoh utama dalam menyelesaikan konfliknya itu dengan cara gaya menang-menang atau kolaborasi. Nah, konflik yang terjadi pada film ini tuh cukup banyak dan hampir di setiap tokohnya itu mengalami konflik yang berbeda-beda. Namun si konflik tersebut itu dapat diatasi dengan cara berkolaborasi tadi dengan tokoh-tokoh lain. Nah, tokoh utamanya itu tidak hanya mengandalkan egonya seorang dalam menyelesaikan konflik, tapi juga tokoh utama itu mengajak serta si tokoh lain itu untuk menyelesaikan konfliknya. Nah, si tokoh utama ini dan pihak lainnya itu saling berkomunikasi dan aktif mencari si solusinya dalam menghadapi masalah mereka. Kemudian hal ini itu kan bisa kita lihat tuh pada scenes film. Salah satunya ketika SD Muhammadiyah itu hampir kalah saat lomba cerdas cermat berlangsung. Namun mereka kan berhasil menang tuh ketika si tokoh lainnya itu datang untuk membantu teman-temannya menjawab soal. Nah, dalam menangani konflik ini terdapat 3 hal yang dilakukan oleh pemeran utama, yaitu ada situasi, orang lain, dan tujuan. Nah, contohnya di dalam situasi itu kan dalam film ini tuh pemeran utamanya itu si Ikal. Nah, seorang laki-laki yang berada di peringkat kedua setelah Lintang. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau SD Muhammadiyah itu tempat Ikal bersekolah, hampir mengalami kegagalan saat lomba cerdas cermat. Padahal si Ikal ini terbilang cukup pintar dan juga dia itu turut bergabung kan dalam tim tersebut. Terus si Ikal ini itu dia mampu gitu meyakinkan si Lintang untuk ikut serta karena melihat kelebihannya itu lebih besar dari dirinya sehingga konflik itu dapat dihindari. Dan kemudian ada orang lain. Nah, di sini itu Ikal itu adalah pemeran utama. Nah, sebagai pemeran utama dalam filmnya tentu ia itu memiliki kekuasaan dan tempat yang lebih besar gitu kan dibandingkan dengan pemeran lainnya. Nah, namun si Ikal ini itu mengajak para pemain pendukung itu untuk turut aktif dan melakukan si kolaborasi ini sehingga semua pemeran yang ada di Laskar Pelangi itu memiliki porsinya masing-masing. Nah, kemudian ada tujuan. Nah, di sini itu Ikal tuh kan memiliki tujuannya untuk memajukan sekolahnya dan mendapat pendidikan. Nah, di sini itu meskipun si fasilitas sekolahnya itu yang dimiliki kurang, tenaga pendidiknya juga, terus kayak bahkan muridnya itu sedikit kan, tapi si Ikal sama teman-temannya ini tetap semangat untuk menuntut ilmu. Nah, konflik yang ada di film ini mampu diredam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan ini dia pembahasan kelompok kita mengenai analisis film Laskar Pelangi. Semoga teman-teman semua paham dan kita pamit. Sampai jumpa.